Hai, Sharp Aquos Sense 9. Ini adalah handphone mid-range dari Jepang yang baterainya awet, compact, build quality-nya nih kuat, pengalaman Android-nya juga bersih. Mungkin ini bisa jadi alternatif pilihan smartphone compact yang memang udah mulai langka. Nah, untuk harga resmi di Indonesia ada di 6 jutaan dengan varian 8/256 GB, dikasih jaminan garansi resmi 2 tahun. Dan ada catatan menarik di sini, garansinya ini rusak ganti baru. Kelengkapan yang kita dapat yang pertama itu ada kartu garansi dan manual book, kepala charger 30 watt, kabel USB-C to USB-C, earphone, converter OTG, converter USB-C to jack 3,5 mm, dan yang terakhir ada softcase transparan. Ini lengkap banget. Tapi worth it nggak sih buat dibeli? Yuk kita mulai journey-nya. Dilihat dari aspek desain, Sharp Aquos Sense 9 ini tampil dengan tampilan yang cukup simpel, tapi berasa banget premiumnya. Bodinya ini pakai frame aluminium, finishingnya ini matte, jadi nggak gampang ninggalin sidik jari. Dan yang bikin makin keren, handphone ini udah punya sertifikasi IP68. Buat kalian yang sering kehujanan atau nggak sengaja nyemplungin HP-nya ke air, ini bakal aman banget. Gak cukup sampai di situ, Aquos Sense 9 juga punya sertifikasi military grade dengan kode MIL-STD-810H. Tapi, biarpun handphone ini berasa solid dan kokoh, beratnya ini cukup enteng banget, cuma 166 gram doang. Ini tuh enak banget, enteng banget rasanya, nyaman banget pegang HP ini. Di bagian bodi belakang ini tentunya bisa kita lihat juga untuk frame-nya ini menyatu dengan backdoor-nya. Di sekelilingnya ini ada garis antena, lalu ada dual kamera, keduanya 50 megapiksel anti kamera gimmick, dan di sini ada teks Aquos, lalu di bagian atas di sini ada flash. Desainnya ini bisa dilihat oleh teman-teman sendiri, untuk layout dari kameranya ini unik banget. Bentuknya itu spherical yang positioningnya ini asimetris. Dari situs resminya, desainnya ini dirancang oleh Miyake Design yang memang terkenal dengan desain-desain yang minimalis. Di bagian samping kanan, di sini ada tombol volume rocker, volume up dan volume down. Yang berasa beda posisinya ini agak tinggi banget di bagian atas ini, kayak sedikit nggak lazim dibanding handphone-handphone yang ada sekarang. Namun beruntungnya karena handphone ini compact, jadi masih bisa cukup dijangkau oleh jempol kita, masih aman lah. Lalu berikutnya adalah di bagian sini ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor, jadi nggak ada in-display fingerprint. Dan juga di sini ada 3 buah garis antena. Di bagian atas bisa teman-teman lihat di sini ada mikrofon dan ada 2 buah garis antena. Di bagian samping kiri ini ada 2 garis antena dan ada slot SIM card yang bisa kita buka cukup dicungkil aja pakai kuku. Support 1 SIM card dan 1 slot untuk micro SD. Oh ya, untuk HP ini support dual SIM ya sebetulnya. Namun satunya lagi itu berbentuk eSIM dan tentunya udah support 5G kedua SIM cardnya. Lanjut di sini di bagian bawahnya ada speaker. Lalu ada USB-C 3.2 yang udah support display out. Mantep banget, fitur flagship udah ada di sini. Dan 1 buah mikrofon plus ada garis antena di sini. Untuk fingerprint sensornya ini juga terbilang cepat dan akurat. Selain itu, selain fingerprint, keamanannya juga ada yang namanya face unlock yang tetap bisa mendeteksi biometrik wajah kita sekalipun kita pakai masker. Jadi ini teknologinya kekinian, mirip-mirip yang ada di iPhone. Beralih ke bagian layar. Sharp dikenal dengan layar ISO dan pada Aquos Sense 9 ini layarnya tetap menjadi nilai jual utama. Untuk luas layarnya ini 6,1 inch dan resolusinya juga udah bagus banget di Full HD+. Bisa ngasih kualitas warna dan ketajaman yang bagus banget menurut gua. Walaupun untuk bezelnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ini termasuk lumayan agak tebel, mirip-mirip iPhone 12 sih. Reproduksi warnanya secara settingan default memang agak sedikit saturated. Namun tenang aja, kita bisa masuk ke menu setting. Di sini di bagian display kita bisa tweak aja untuk karakter dari warnanya. Bisa teman-teman set di sini. Untuk image quality-nya bisa kita set ke bagian natural aja, biar lebih enak dan lebih soft aja di mata. Lalu di sini juga ada screen color temperature yang bisa kita setting mulai dari cold yang agak kebiruan sampai ke warm yang agak kekuningan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan nyamannya mata kita gimana. Jenis layar OLED-nya ini udah LTPO dan support juga Always On Display.
Maksimal brightness-nya bisa sampai 1500 nits dan peak brightness-nya bisa sampai 2000 nits. Ini udah cukup banget. Refresh rate-nya juga udah support up to 240 Hz. Cuma dalam penggunaan normal, maksimal menurut gue ini hanya ada di 120 Hz aja. Gue belum tahu skenario apa yang bisa unlock sampai 240 Hz. Mungkin main game tertentu kali ya, belum gue coba juga sih. Untuk touch sampling rate-nya di sini udah gue coba dan menghasilkan nilai 125 Hz. Ini udah responsif dan aman banget. Untuk segala macam skenario pemakaian harian ini udah nyaman banget. Mau scroll, sosial media, editing video, editing foto, ini udah nyaman banget dipandang. Terus juga kalau kita mau nonton streaming video dari berbagai macam platform, di sini juga nggak ada isu, udah oke banget. Dengan webcam CDM-nya juga udah support L1, support juga konten HDR10 dan HLG, ditambah lagi punya dual stereo speaker yang menurut gua udah cukup bagus banget. Suaranya lantang, clarity-nya cukup baik, cuma bassnya aja yang memang agak kurang berasa menurut gua pribadi. Jadi karakternya boleh disimpulkan ini sedikit agak bright. Menurut gua yang jadi PR di layarnya ini adalah di bagian brightness-nya, yang kadang-kadang brightness-nya ini naik turun sendiri, agak kurang tepat membaca cahaya sekitar. Jadi kalau lagi main game, lagi asik main game, tiba-tiba brightness-nya turun dan layarnya agak gelap, jadi bikin konsentrasi kita agak sedikit keganggu. Ini menurut gua bisa dibenerin dari softwarenya. Kita tunggu aja nanti update software untuk Android 15. Untuk chipset yang digunakan pakai Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang punya skor Antutu di angka 500 ribuan. Di sini bisa teman-teman lihat. Bukan sebuah performa yang wah yang tinggi di harga 56 jutaan, jadi nggak akan cocok buat kalian-kalian yang mendewakan skor Antutu. Hasil wildlife stress test di sini bisa teman-teman lihat juga, udah gua tes. Untuk stability-nya dapat di angka 76% dengan best loop score di 3074 dan lowest loop score di 2338. Sementara untuk slingshot ekstrim didapat skor yang lumayan, di sini ada skornya 4.562 poin. Dengan menggunakan stok Android bikin performanya tuh optimal, dibantu dengan RAM 8GB yang sebetulnya handphone ini udah nyaman banget di berbagai macam skenario kebutuhan harian. Untuk OS ini dapat update up to 3 kali major update dan mudah-mudahan memang sampai 3 kali major update dan 5 kali security patch. Namun yang disayangkan OS-nya per hari ini masih stuck di Android 14 dengan security patch-nya itu di Oktober 2024. Udah lumayan lama ya belum ada update lagi. Terus di Android 14 yang sekarang ini juga belum ada AI Circle to Search yang udah familiar di handphone-handphone kelas 2-3 jutaan, 4-5 jutaan itu harusnya udah ada. Tapi kita tunggu aja nanti mungkin akan ada di Android 15. Namun sementara sambil nunggu adanya fitur AI Circle to Search, sebagai gantinya kita bisa menggunakan Google Lens di menu kamera. Secara cara kerja sih sama aja. Gua harap OS ini beneran diurus sama Sharp karena secara hardware, handphone ini tuh udah mumpuni banget, udah bagus banget. Performanya buat main game juga masih enak-enak aja. Ini gue coba main MLBB di grafis height dan frame rate ultra dengan durasi 55 menit, jaringannya WiFi, volume 60% dan brightness 50%. Hasilnya menurut gue udah cukup bagus, di maksimal fps-nya di 90 fps, average-nya ada di 87 fps dan temperaturnya di sini kalau di bagian body pas gua cek itu sekitar 42,7 derajat dengan durasi 55 menit, baterai yang terpakai 22%. Kalau kita lihat grafisnya di sini juga udah cukup bagus, stabil banget, nggak ada frame drop yang berarti. Overall pengalaman yang gua rasain juga sangat enak banget. Berikutnya di bagian kamera. Untuk kameranya ini dua-duanya 50 megapiksel, baik lensa wide maupun lensa ultra wide-nya. Udah disupport dengan OIS juga, perekaman videonya support sampai 4K 30 fps dan 1080p di sini ada di 60 fps. Lalu untuk kamera depannya ini 32 megapiksel, punya Zero Eyes yang support perekaman sampai 1080p 30 fps juga. Yang gua komplain menurut gue di sini adalah di bagian UI UX-nya dari tools kameranya. Kalau kita mau ganti-ganti resolusi itu agak cukup ribet, harus kita masuk ke menu setting dulu,
Kita pilih di sini misalkan videonya akan kita ubah dari 4K ke Full HD, lalu untuk frame rate-nya juga harus kita ganti-ganti di menu setting ini. Jadi agak kurang intuitif aja, nggak kayak smartphone pada umumnya yang lebih gampang, di mana menu setting untuk resolusinya itu ada di bagian interface kameranya ini. Jadi tinggal di tap-tap doang lebih cepat. Again, mudah-mudahan nanti di Android 15 udah ada perbaikan dari UI UX-nya ini. Dan inilah hasil foto yang udah gua capture dengan menggunakan Sharp Aqua Sense 9. Kalau kita lihat dari beberapa hasil jepretan foto yang gua ambil, di sini untuk warnanya menurut gua cukup akurat, mirip dengan realnya, walaupun di beberapa kondisi kadang itu agak sedikit warm, agak sedikit kekuningan. Dan overall menurut gua cukup suka untuk detailnya, untuk akurasi warnanya. Namun yang memang sedikit beda itu lensa ultrawide-nya doang, jadi warnanya tuh kayak sedikit di up untuk saturasi dan kontrasnya. Untuk kamera selfie-nya menurut gue udah cukup bagus, walaupun secara detail ini agak sedikit menurun karena dibikin sedikit agak soft gitu. Dan untuk karakter warnanya, buat gue pribadi untuk kamera depannya ini sedikit kurang untuk saturasinya. Jadi kalau diangkat dikit lagi saturasinya, ini lebih hidup gambarnya. Oke, ini adalah perekaman dengan Sharp Aqua Sense 9 di meja kerja gue di sini. Di dalam ruangan dengan cahaya yang seadanya, kurang lebih kayak gini. Untuk akurasi warnanya menurut gue ini bagus banget, real banget, mirip banget aslinya. Teman-teman bisa lihat juga di sini untuk kestabilannya terlihat bagus kalau di monitor ya. Ini pergerakan kamera, gue coba zoom in, zoom out dengan manual. Oke, bisa teman-teman lihat, menurut gue udah bagus ini. Stabilisasinya bagus banget, akurasi warnanya juga bagus banget, gue suka. Dan ini ada lensa untuk zoom in, zoom out. Kita coba ke 1,5 kali. Zoom in, oke. Kita coba sekali lagi kedua. Oke, ini juga bisa lebih dari 2 ya zoom in-nya, bisa sampai 8. Kita lihat. Oke. Sampai 8 kali, ini 6 kali. Kita coba mentokin. Nah ini dia. Akurasi warnanya tetap terjaga bagus, walaupun udah berasa banget noisy-nya. Dan gambarnya masih bisa kepake sih ya untuk sebatas dokumentasi momen yang penting-penting gitu. Oke, sip lah, menurut gue udah bagus. Hai, ini adalah perekaman kamera depan Sharp Aqua Sense 9. Kurang lebih kualitasnya kayak gini. Komposisinya lumayan tele, lumayan padat. Jadi untuk tangan gue ini udah maksimal banget, mentok banget. Tapi terlihat cukup padat untuk komposisinya. Oke, kurang lebih kayak gini untuk kestabilannya. Dan ya, ini dalam ruangan dengan cahaya seadanya di siang hari. Akurasi warnanya menurut gue lumayan baik, walaupun sedikit agak warm, sedikit agak kekuningan. Untuk warna baju juga oke. Mikrofonnya pun langsung direkam dari handphonenya. Kurang lebih kualitasnya kayak gini. Dan ini juga ada fitur zoom ya. Jadi kita sambil ngerekam bisa sambil zoom. Gua zoom 1,5 kali. Boom. Gede banget ya mukanya. Zoom 2 kali. Oke, kita kembaliin. Oke, jadi zoomnya itu kayak cut to cut ya, nggak ada transisi yang smooth. Tapi lumayan lah, kita bisa maksimalkan lensanya sesuai dengan kebutuhan. Untuk perekaman video di kamera depannya ini, gue punya catatan di beberapa momen kalau ada pergerakan dari kameranya. Kalau kameranya itu gue gerak-gerakin, itu ada jello effect di bagian sudut-sudutnya ini cukup berasa. Jadi gambarnya itu kayak bergelombang kayak jelly gitu. Teman-teman bisa perhatiin footage yang udah gue bikin di sini. Di bagian sudut-sudut atas ini berasa banget kelihatan suka ada jello effect di beberapa momen. Jadi memang ini PR yang menurut gue harus dibenerin lewat softwarenya. Lalu untuk bagian fitur-fitur di kameranya ini memang sedikit terlihat beda dibanding smartphone brand Cina. Di menu setting video ini ada fitur yang cukup menarik. Yang pertama di sini di menu video. Di sini tuh ada yang namanya white noise cut, di mana fungsinya itu buat mereduksi kalau kita lagi ngerekam video banyak angin yang bisa ganggu audionya. Di menu setting foto di sini bagian picture ada hal yang beda juga. Di sini ada yang namanya floating shutter. Teman-teman bisa lihat di sini akan muncul floating shutter di sini yang bisa posisinya kita geser-geser sehingga kalau kita mau motret bisa diposisikan sesuai dengan nyamannya kita untuk mengcapture gambar aja. Menurut gue ini sebuah fitur yang memang berasa unik dan berasa lebih beda aja daripada handphone-handphone kebanyakan. Kita juga bisa mengaktifkan precision focus display. Jadi kalau kita kembali ke kamera bisa dilihat di sini ada titik-titik fokus warna biru ini buat mempermudah focusing pada objek yang akan kita capture. Mirip banget fiturnya di kamera mirrorless atau di DSLR. Ini mantap banget. Lanjut di bagian baterai.
Kapasitas baterainya ini 5000 mAh. Untuk durasi yang dibutuhkan buat isi daya di 5000 mAh dengan kepala charger bawaan 30 watt dari 0% sampai 80% dibutuhkan waktu sekitar 40 sampai 50 menitan. Lalu dari 80% menuju 100% fase ini lebih lambat karena adanya sistem yang masuk ke mode trickle charging untuk memperpanjang usia baterai. Jadi estimasi waktunya sekitar 25 sampai 30 menitan. Total waktu pengisian dari 0% sampai 100% bisa sekitar 1 jam 25 menit. Oke, kita sampai di kesimpulan. Kalau kalian butuh handphone mid-range dengan build quality yang kokoh, solid, baterainya awet, kamera bagus, pengalaman Android yang benar-benar bersih dan sat-sat banget, Sharp Aqua Zen 9 bisa jadi pilihan alternatif yang patut dipertimbangkan. Tapi kalau kalian lebih suka handphone dengan performa tinggi, layar yang lebih luas kayak buat main game berat atau kayaknya buat rendering video yang berat, ini bukan pilihan yang oke. So, gimana pendapat kalian tentang handphone ini? Apakah Sharp Aqua Zen 9 worth it buat dibeli? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out, bye-bye. Apple devices, gadget and technology.